شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Panda Firsa Channel, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis ke-20 dari Arba'in An-Nawawi. Jadi tentang malu. Malu merupakan akhlak para nabi. Hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, bila kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Seperti itu. Kita sebagai manusia diciptakan punya akal dan pikiran dan punya hati. Maka bila kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif seperti itu, maka kita akan merasa bahwa hal itu tidak baik. Berbeda bila kita tidak ada lagi punya rasa malu di dalam diri kita, maka pasna masyita, lakukanlah sesukamu. Seperti hewan. Lihat hewan, buang air dimanapun dia suka, makan dimanapun dia suka, berbicara atau berbunyi dimanapun dia suka. Tetapi kalau kita sebagai manusia, kalau kita berkata, lihatlah siapa di hadapan kita. Kalau kita mau berkata, apa yang ingin kita katakan. Kalau kita ingin berbuat, apa yang ingin kita perbuat, benar atau tidak. Kalau itu tidak baik, maka semestinya kita merasa malu. Sebab rasa malu ini adalah sikap para nabi. Malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Malu untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Berbeda kalau orang tidak punya rasa malu lagi, maka dia berkata sembarangan saja, melakukan apa yang ia mau saja, sehingga tidak lebih. Ulaika hum kal an'am bal hum adall, mereka seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita yang diajarkan oleh beliau yang akhlaknya sempurna, uswatun hasanah, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh kita, figur kita, teladan kita dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh-jauh. Dia ada dan dia selalu mengharapkan kita, menjaga kita dari dunia sampai akhirat. Atau sampai ketika Rasulullah SAW mau meninggal pun beliau berkata, ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, bagaimana anak umatku. Bahkan sampai di akhirat pun Rasulullah SAW memberi syafaat kepada kita umat Islam. Oleh karena itu, bila kita tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada siapa lagi kita akan mengikuti ajaran? Dan nanti di akhirat kepada siapa lagi kita akan minta syafaat? Ini orang ada lagi yang tidak tanggung-tanggung. Umat Islam sendiri itu melemahkan atau membuat sesuatu hal yang tidak meyakini bahwa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang tetap konsisten menjalankan apa yang beliau ajarkan sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapat syafaat dari beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.